Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hari ketiga Disa dirawat di rumah sakit. Kondisinya semakin membaik. Dokter mengatakan jika besok ia diperkirakan bisa pulang. Mendengar kata pulang, Disa terpikirkan kemana dia harus pulang setelah ini. Ke rumah yang ia tinggali bersama Arfa. Sampai detik ini ia belum bertemu dengan pria itu. Arfa juga tidak menunjukkan batang hidungnya di depan kamar inapnya. Terakhir kali yang ia dengar dari Mita, adiknya itu menyuruh Arfa untuk mengatasi berita miringnya sebelum berani menampakkan diri di hadapan Disa. Disa menilai tindakan adiknya sudah tepat. Ia juga membutuhkan ruang dan waktu sebelum siap bertemu dengan laki-laki itu. Kemarin adiknya juga menyampaikan jika keluarga Arfa sempat datang untuk menjenguknya. Disa terkejut karena ia tidak tahu kedatangan mertuanya. Mita bilang, keluarga Arfa datang saat dirinya sedang tidur. Efek obat yang dikonsumsinya memang membuatnya mengantuk dan tidur pulas. Mita menyebutkan jika keluarga Arfa terlihat sungkan berlama-lama karena tatapan tajam papinya yang seolah siap membunuh kapanpun. Keluarga Arfa hanya bertahan selama 20 menit. Disa tertawa kecil melihat bagaimana Mita berusaha mencontohkan tatapan mematikan ayah mereka. Adiknya itu berusaha keras sekali untuk membuatnya tertawa. Arfa masih mengirimkan pesan ke nomornya, tapi tidak Disa buka bahkan tidak digubris sama sekali. Disa masih membutuhkan ketenangan untuk batinnya. Di kamar inapnya, Disa hanya sendiri. Ditemani televisi yang sedang menyala. Sekitar 30 menit yang lalu ia meyakinkan Mama Kamala bahwa dirinya baik-baik saja ditinggalkan sendiri. Mamanya itu hendak menjenguk sanak saudaranya yang kebetulan juga dirawat di rumah sakit ini. Ia mengatakan jika dirinya baik-baik saja untuk ditinggalkan, lagi pula bodyguard papinya masih senantiasa berjaga di depan. Papinya itu sama sekali tidak menurunkan pengawasan. Hari sudah menjelang petang. Disa bisa melihat langit jingga dari jendela kamar inapnya. Langit senja itu menjadi pusat pandangan Disa. Kendati pikirannya tidak berada di sana, matanya masih memandang lurus pada langit. Lara mulai merambati hatinya. Berhari-hari Disa mencoba mengabaikannya. Tampaknya kali ini sengsara di hatinya itu ingin diperhatikan. Tangannya dengan gemetar menyentuh permukaan perutnya. Tidak lagi merasakan getaran ketika menyentuh bagian itu seperti saat-saat calon buah hatinya masih bersemayam di sana. Nestapa atas kehilangan itu mulai melambung ke permukaan. Sekuat apapun Disa ingin kabur dari kenyataan itu, pada akhirnya ia tidak bisa mengingkarinya. Kesedihan itu nyata. Perihnya begitu menyatnya. Disa mulai merasakan hancur lebur itu. Hatinya, jiwanya, raganya terasa pilu membiru. Air matanya mulai merebak. Matanya terasa panas. Kali ini Disa tidak ingin menahannya. Ia biarkan bulir-bulir itu mengalir membasahi pipinya yang menjadi tirus selang beberapa hari ini. Disa tergugu, tubuhnya bergetar menyesakkan. Merasakan jantungnya seperti ditusuk sembilu. Bahu perempuan itu bergetar. Kepalanya menunduk membiarkan air matanya jatuh ke atas lututnya yang terutup baju pasien. Rasa sakit ketika ia merasakan darah membasahi betisnya begitu kental di ingatannya. Selalu menghantui Disa bahwa bayinya sudah tidak ada lagi bersamanya. Di kesendiriannya petang itu, di kamar inapnya yang hanya ada dirinya sendiri. Disa terisak-isak, membiarkan dirinya menangis hingga tubuhnya bergetar hebat. Terakhir kali ia menangis seperti ini adalah saat dirinya masih di usia belia, ketika ia kehilangan ibunya. Ternyata Disa harus menghadapi lagi rasa kehilangan yang suram itu. Baru saja Disa mengira jika hidupnya sudah berada di atas awan. Ia berhasil menggenggam Dira Pham. Ia juga menggenggam seorang suami yang menawarkan kehidupan penuh harapan. Nyatanya semua itu bisa secepat kilat dijatuhkan.
Harapan yang diberikan oleh Arfa mulai ia pertanyakan. Tangannya terkepal kuat di atas lututnya, sementara tubuhnya masih bergetar karena isak tangisnya. Disa tidak menyadari jika perempuan itu tidak lagi sendirian di kamar rawatnya. Tepat di belakang tubuhnya yang sedang menghadap jendela, ada sang ayah yang menatap pilu punggung putrinya yang bergetar karena tangis. Disa masih terus terisak hingga napasnya tersengal. Perempuan itu tidak memedulikan hal lain lagi selain bisa melampiaskan kesedihannya melalui tangisan yang sebelumnya selalu ia tahan-tahan untuk tidak keluar. Sejenak tubuh bergetarnya berubah menjadi kaku. Disa tertegun saat seseorang berdiri menjulang di hadapannya. Bahunya ditarik untuk mendekat. Disa semakin menumpahkan tangisnya begitu wajahnya sudah terbenam di perut papinya yang sedang berdiri di depannya. Isakan itu semakin keras ketika Disa merasakan hangat lengan papinya yang memeluk tubuhnya. Tangan besar papinya memberikan usapan halus di bahu dan punggungnya. Memberikan sebuah hangat dan ketentraman yang sudah lama tidak Disa rasakan. Terakhir ia dipeluk seperti ini oleh papinya adalah saat dirinya masih kecil. Terakhir ia dipeluk senyaman ini oleh ayahnya adalah di hari saat maminya pergi untuk selama-lamanya. Pelukan papinya masih terasa sama. Masih terasa menenangkan seperti dulu. Disa tidak menyangka jika ia bisa merasakan kengatahan ini lagi. Pelukan menenangkan dari papinya yang sudah lama ia rindukan tapi tidak pernah mau untuk mengutarakannya. Tidak apa, menangislah, tumpahkan kesedihanmu. Jangan ditahan. Ada papi di sini. Praba Baswara baru keluar dari ruang praktik dana untuk mendengarkan kemajuan kondisi putrinya. Temannya itu memang menjadi salah satu dokter yang menangani Disa. Ketika sampai di bangsal Naratama, Praba menemui Surya Amartya sang pemilik rumah sakit. Bagi Surya, Praba dan keluarganya adalah kustomer VIP yang selalu setia menggunakan pelayanan rumah sakitnya. Praba berbicara pada Surya untuk memastikan kondisi sang putri sembari meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi selama putrinya itu menginap di sini. Ia juga yang meminta Surya untuk membolehkannya menaruh bodyguard di depan ruang rawat Disa. Hal itu jelas tidak mudah karena kehadiran penjaganya pasti mengusik beberapa pasien lain. Belum lagi menantu bodohnya yang membuat kericuhan di hari pertama Disa dipindahkan ke sini. Praba membutuhkan bodyguard selain untuk mencegah Arfa masuk, juga untuk mencegah kemungkinan wartawan yang sedang mengorek informasi menyelinap. Terima kasih pengertiannya, Pak Surya. Sama-sama. Semoga putri Pak Praba lekas pulih. Setelah menjabat tangan, Praba melangkah dengan tegap menuju kamar inap sang putri. Dua penjaga yang ditempatkan di sana mengangguk hormat kepadanya. Laki-laki itu masih datang ke sini. Masih, Pak. Namun Mas Arfa sudah tidak memaksa masuk lagi. Hanya berdiri di depan pintu. Praba memanggut-manggutkan kepalanya mendengar penjelasan dari penjaga yang dipekerjakannya. Menantunya itu cukup tahu diri ternyata. Tadi pagi Arfa datang ke kantornya. Meminta waktu agar bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Laki-laki itu berusaha keras untuk meyakinkannya bahwa gosip yang beredar itu sama sekali tidak benar. Praba sendiri juga sudah menyelidiki kejadian di balik foto-foto menantunya di lorong hotel itu. Ia berhasil untuk sedikit melunak pada menantunya. Apa yang terjadi pada Arfa itu tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi padanya dulu. Mereka dijebak oleh orang-orang yang jelas menginginkan sesuatu. Tapi meskipun sudah melunak bukan berarti ia langsung membiarkan Arfa menemui sang putri. Putrinya sendiri tampaknya masih belum mau bertemu dengan suaminya. Jadi ia membiarkan Disa waktu untuk menenangkan hati. Akan ada waktunya pasangan itu untuk meluruskan segalanya. Prioritas utama saat ini adalah membuat Disa senyaman mungkin. Jika putrinya belum mau bertatap muka dengan Arfa, maka Praba akan mengondisikan Arfa agar menemui Disa jika anaknya itu sudah siap. Begitu masuk ke dalam kamar inap Disa, ia menemukan putrinya itu duduk di sisi ranjang dan membelakanginya. Menatap jendela dengan gorden yang masih terbuka saat hari sudah menjelang gelap.
Hanya ada Disa di kamar rawat itu. Praba hanya menatap lurus punggung putrinya yang tampak ringkih. Ia hendak mengambil tempat di atas sofa saat netranya menatap punggung itu bergetar disusul dengan suara isakan. Praba urung mengambil duduk. Kakinya justru melangkah perlahan mendekati sang putri. Semakin dekat posisinya hingga berada di belakang ranjang rawat Disa, Praba bisa melihat dengan jelas tubuh putrinya yang bergetar karena tangis. Suara isakannya terdengar memilukan dan menyayat hati. Praba tergemap mendengar suara tangis putrinya. Dadanya bertalu-talu kencang. Darahnya berdesir hebat. Praba akui, antara dirinya dan sang putri terdapat jarak yang membentang. Mereka berdua tidak bisa dikatakan pasangan ayah dan anak yang berhubungan hangat dan harmonis. Meskipun ia tidak benar-benar mengenal putrinya luar dalam, Praba tetap tahu jika putrinya itu tidak pernah menangis dan sedih seburuk ini. Praba selalu melihat Disa sebagai perempuan tangguh dan tak terkalahkan. Disa selalu bisa bertahan di setiap tekanan dan masalah yang menerjangnya. Putrinya itu bahkan tidak pernah mengeluh padanya ketika ia terus mendorong Disa untuk menjadi sempurna sesuai yang diharapkan. Diharapkan untuk menjadi penggantinya kelak. Tangisan Disa ini mengingatkannya pada masa lalu. Dulu, ketika kabar tentang kematian Mustika ia sampaikan kepada putri kecilnya. Awalnya Disa tidak menangis, terlihat syok hingga tidak sanggup untuk bereaksi. Ketika akhirnya mereka pergi ke pemakaman mendiang istrinya itu, barulah Disa menangis hebat. Putrinya itu terseduh-seduh menangisi kepergian ibunya. Saat itu Praba juga merasa tersayat-sayat. Rasanya begitu buruk mendengar tangisan putrinya di kala itu. Lalu sekarang, ia menyaksikan lagi tangisan menyayat hati Disa. Bola mata Praba bergetar menyaksikan bahu Disa yang naik turun. Tangannya terkepal di kedua sisi tubuhnya. Ia mengutuk siapapun yang sudah berhasil membuat putrinya menjadi seperti ini. Kemarin-kemarin ia melihat Disa yang tampak tidak terpengaruh dengan calon bayinya yang sudah gugur. Tapi sayangnya ia memang tidak mengenal baik putrinya ini. Disa menyembunyikan kesedihannya begitu rapi. Baru menumpahkannya saat dirinya sendirian seperti saat ini. Kakinya melangkah dengan pelan untuk mencapai hadapan putrinya. Praba melihat putrinya yang senantiasa menunduk. Membiarkan air matanya berjatuhan hingga membuat celana baju pasiennya basah. Tanpa keraguan, Praba mendekat dan meletakkan tangannya di sekitar bahu putrinya. Membawa tubuh putrinya ke dalam rengkuhannya. Membiarkan Disa untuk menangis di perutnya dengan tubuh bergetar. Tidak apa, menangislah, tumpahkan kesedihanmu. Jangan ditahan. Ada papi di sini. Petang itu menjadi saksi bagaimana memilukannya suara tangisan Disa serta bagaimana Praba Baswara yang selalu terlihat otoriter kini menampilkan raut wajah mendung melihat putrinya yang terlihat begitu rapuh. Praba tidak pernah melihat Disa serapuh ini, kecuali hari di mana putrinya itu mengantarkan maminya untuk dikebumikan. Disa selalu menjadi putrinya yang kuat dan tangguh. Putrinya itu tidak pernah terusik sama sekali dengan berbagai masalah dan rintangan yang menimpa hidupnya. Kini, Praba melihat bagaimana pertahanan Disa bisa luruh. Maaf, keinginan papi untuk punya cucu dan calon penerus lain belum bisa terwujud. Bukankah semua ini sia-sia? Disa membatin. Papinya menikahkannya dengan harapan dirinya bisa melahirkan seorang cucu yang nantinya akan menjadi calon penerus Baswara selanjutnya. Belum lagi Arfa yang kemungkinan bisa saja belum benar-benar melepaskan Binar. Bagaimana jika yang diberitakan oleh media itu benar? Kondisi hati Disa benar-benar kacau balau sekarang. Berdasarkan rekaman CCTV yang ada di bar dan keterangan beberapa pegawai di sana, memang benar jika ada orang yang mencampurkan sesuatu di minuman Pak Arfa. Disa mengambil tape yang diserahkan oleh Kairaf kepadanya. Melalui rekaman yang terputar di layar itu, Disa bisa melihat ada seseorang yang terlihat sembunyi-sembunyi memasukkan sesuatu ke dalam gelas minum Arfa. Ia tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya. Siapa dia? Karyawan Asara di divisi keuangan. Jawab Kairaf. Disa mengernyit,
merasa jika seharusnya ia bisa mengenali orang yang dulu berada di kepemimpinannya. Dia juga orang yang loyal kepada Prakia. Dia juga yang menyuruh Binar untuk mengantarkan Arfa kembali ke kamarnya malam itu. Gambar tangkapan rekaman CCTV itu berasal dari malam itu saat Binar memapah suamimu ke kamarnya. Gaya menimpali. Disa tersenyum miring mendengar hal itu. Semua yang buram mulai terlihat jelas. Yang menyebarkan beritanya juga Prakia. Tanya Disa, jika sepupunya itulah yang menjebak Arfa, maka kemungkinan besar yang menyebarkan foto rekaman CCTV di lorong kamar hotel Arfa bersama Binar adalah Prakia juga. Bukan. Informan saya dari media mengatakan jika mereka mendapatkan gambar itu dari Pratisa. Sudut bibir Disa semakin tersungging. Kejutan baru. Ternyata Pratisa juga menjadi dalang di balik semua ini. Ada apa ini? Apa sepupu-sepupunya sekarang bersatu padu untuk melawannya? Perang ini semakin terasa tidak seimbang. Hanya karena kekuasaan dan jabatan, mereka dengan tega melancarkan rencana kotor seperti ini. Dari informasi yang diperolehnya kali ini setidaknya ia bisa tahu jika Arfa tidak benar-benar mengkhianatinya. Laki-laki itu hanya sedang tidak mujur karena terperangkap dalam jebakan persis seperti papinya dulu. Apa yang terjadi pada orang tuanya dulu, terulang kembali pada rumah tangga Disa. Kali ini Disa cukup beruntung karena Arfa tidak sampai meniduri gadis yang diumpankan kepadanya seperti papinya dulu. Disa belum sepenuhnya lega. Ia belum mendengar penjelasan dari Arfa. Disa belum tahu cerita versi laki-laki itu. Lalu kejadian di pagi hari, mengapa Binar ada di kamar Arfa? Dari rekaman CCTV yang berhasil didapatkan oleh Kairaf menunjukkan jika Arfa seperti mempersilahkan Binar masuk dengan memundurkan tubuhnya. Apa yang terjadi jika seandainya Disa tidak datang pagi itu? Binar bagaimana sekarang? Pertanyaan itu mengarah pada Gaya. Akibat berita yang beredar, pasti orang-orang juga memburu Binar. Terlebih orang-orang kantor yang tahu soal malam itu bahwa Binarlah yang membantu Arfa kembali ke kamarnya. Dia sempat mengajukan resign. Tapi itu jelas tidak mudah karena dia masih terikat kontrak. Aku akan mencoba berbicara pada orang hari di Asara. Tawarkan dia untuk bergabung dengan Dirafam, tutur Disa yang mengundang tatapan tidak menyangka dari Gaya. Tidak banyak yang bisa Disa lakukan untuk Binar. Ia tahu jika Binar yang tidak tahu menahu apa-apa harus terseret dalam masalah perebutan kekuasaan antara dirinya dan sepupu-sepupunya. Disa sedikit banyak merasa bersalah kepada mantan kekasih Arfa itu, walaupun sebelumnya sempat ada percikan kebencian karena mengira Arfa sudah berselingkuh dengan perempuan itu. Binar hanyalah pion yang digunakan oleh Prakia. Sekarang, orang-orang di kantor Asara itu pasti banyak yang membicarakan Binar di belakang punggungnya dan membuat perempuan itu menjadi tidak nyaman. Jadi inilah yang bisa Disa berikan, menyuruh Gaya untuk merekrut perempuan itu agar bekerja di Dirafam. Lebih mudah juga untuk mencegah Binar dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang sedang bermusuhan dengannya. Untuk kecelakaanku bagaimana? Pak Edi bilang rem mobil blong saat itu. Disa menghadap Kairaf, menunggu jawaban dari laki-laki itu. Ini juga menjadi salah satu hal yang janggal. Berdasarkan keterangan Pak Edi, sopirnya itu mengatakan jika rem mobilnya tidak berfungsi saat kejadian. Padahal itu seharusnya tidak mungkin, mobilnya baru saja diservis sehari sebelumnya. Lalu perjalanan mereka dari Surabaya ke Malang juga tidak menemui kendala apapun. Besok saya akan pergi ke bengkel untuk mencari tahu. Disa mengangguk dan memberikan pujian untuk hasil kerja Kairaf. Laki-laki itu berhasil mendapatkan informasi penting dalam beberapa hari. Apa rencanamu sekarang? Pertanyaan itu datang dari Gaya. Perempuan itu jelas menantikan Disa untuk melakukan balasan pada orang-orang tidak bermoral yang sudah melakukan tindakan kotor. Gaya tidak habis pikir dengan sepupu-sepupu dari sahabatnya yang bisa-bisanya menghalalkan segala cara untuk menggeser Disa dari calon penerus Asara yang mana itu juga belum benar-benar terjadi.
Cari banyak hal dari Prakya maupun Pratisa yang bisa dijadikan kelemahan mereka. Selama ini Disa mencoba diam karena bagaimanapun mereka tetap sanak saudara. Orang tua mereka adalah kakak dan adik papinya. Om Prabu juga selalu baik kepadanya, sayangnya anaknya tidak bisa berbuat baik juga kepada Disa. Jadi Disa akan menempuh jalan ini, jika mereka sudah berani mengusiknya, maka jangan salahkan Disa jika ia juga mengusik balik. Lusa kamu harus tetap kontrol loh ya ke Om. Siap, Om, gak akan lupa. Disa membalas senyum Dana yang siang ini datang ke kamar inapnya untuk mengecek kondisi Disa untuk terakhir kalinya. Teman mami dan papinya itu memeriksa kondisi gips Disa dan mengingatkan Disa untuk tidak lupa jadwal kontrolnya. Disa mendapatkan pelayanan spesial, Om Dana selalu mendahulukannya saat jadwal visit, menjadikan Disa pasien pertama yang dikunjunginya di jadwal kunjungan dokternya. Disa merasa tidak enak kepada pasien lainnya. Untungnya untuk setiap kunjungan tidak memakan waktu yang lama. Disa sudah mendapatkan izin pulang hari ini. Untuk pertanyaan kemana Disa akan pulang, jawabannya adalah rumah orang tuanya. Sang papi dengan tegas menyatakan jika untuk beberapa waktu ke depan, Disa harus tinggal di rumah keluarga. Perkataan papinya itu mutlak, tidak ada bantahan. Pria itu kembali kaku seperti biasanya. Disa sempat mempertanyakan benarkah sosok yang kemarin menemaninya menangis sesenggukan itu adalah papinya. Setelah kejadian itu, papinya bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Itu membuat Disa tenang. Disa sendiri tidak mau jika ada orang lain yang mengetahui dirinya sempat menunjukkan sisi lemahnya. Sepeninggal Dana keluar dari kamar inapnya, di sana tersisa dirinya, Gaya, dan juga Mita. Gaya dan Mita yang bertugas membawa Disa pulang hari ini. Disa duduk di ranjang rawatnya, mengamati sang adik dan Gaya yang sibuk membereskan barang-barangnya. Kak, nanti kita lewat pintu samping ya, pintu poli. Nanti pagi bakal jemput di sana. Disa mengangguk mendengar penjelasan dari adiknya. Berdasarkan laporan dari Gaya, artikel miring terkait rumah tangganya berhasil diturunkan semua. Sudah tidak ada artikel yang beredar. Hanya orang-orang di sosial media yang masih membahasnya. Meskipun berita sudah turun, masih ada beberapa wartawan yang mengejar berita. Kata Mita, ada beberapa wartawan yang sengaja menunggu di depan rumah sakit untuk mencari tahu respon Disa terkait isu miring rumah tangganya. Disa heran, kenapa gosip miring ini begitu panas di kalangan masyarakat dan masih saja ada yang berniat menguliknya. Padahal dirinya dan Arfa juga bukan artis maupun publik figur. Well, kebetulan memang bisnis keluarganya memiliki andil besar dalam perekonomian negara. Mita senantiasa menggandeng lengan kakaknya. Kendati Disa bisa berjalan normal dan hanya tangannya yang masih cedera, adiknya itu tidak membiarkan kakaknya berjalan seorang diri. Sementara Gaya di belakang kakak beradik itu membawa barang bawaan Disa. Saat akhirnya mereka hampir mencapai pintu keluar, mereka dikejutkan oleh 5 wartawan-wartawan yang bergerak cepat untuk mendekat. Mita yang paling kelabakan. Gadis itu langsung bergerak cepat untuk menghalau mereka. Gaya sendiri langsung memikirkan jalan lain yang bisa dilewati Disa. Ketika orang-orang kebingungan, Disa merasakan ada pergerakan di sampingnya. Tangannya digenggam dan digiring untuk menjauh dari sana. Gaya, kamu bantu Mita mengurus para wartawan itu. Saya bawa Disa. Manik mata Disa membola mendengar suara lelaki yang sangat dikenalinya dan lelaki itu sudah menariknya menjauh dari teman dan adiknya. Disa ditarik untuk berjalan menjauh dari orang-orang yang berusaha mendapatkan sepatah atau 2 kata darinya. Matanya menatap lurus pada punggung Arfa yang saat ini berjalan di depannya. Seperti deja vu, ia pernah berada di posisi ini. Bertahun-tahun yang lalu, pertama kali Disa merasakan jantungnya bertalu-talu kencang pada lawan jenis. Saat ini pun jantungnya juga merasakan hal yang sama. Berdebar kencang untuk alasan yang sama. Arfa akhirnya muncul di hadapannya,
tepat di saat kondisi krusial. Berapa lama Disa tidak bertemu dengan pria ini? Ia melihat banyak perubahan pada fisik lelaki itu. Rambutnya meskipun sudah ditata sedemikian rupa terlihat tidak rapi di beberapa bagian. Bajunya juga terlihat lusuh. Dan yang paling utama adalah raut wajah Arfa yang terlihat muram dan matanya yang sayu. Lingkaran hitam di sekitar matanya semakin menunjukkan betapa mengenaskannya Arfa. Mereka akhirnya mencapai pintu lain. Di sana, Disa bisa melihat kereta besi Arfa sudah menunggu. Langkah mereka berhenti dan akhirnya Arfa membalikkan tubuh menghadap istrinya. Pandangan mereka beradu, saling mengunci satu sama lain. Saat itulah Arfa merasakan sebuah getaran. Kelebat memori terlintas di kepalanya. Pria itu tertegun sebentar dengan kelopak mata membelalak. Mulutnya juga terperangah saat menyadari ingatan apa yang baru saja terlintas. "Kamu gadis itu," cetus Arfa. Pria itu mengingat soal dirinya yang pernah menarik tangan seorang gadis menjauhi panitia ospek saat mereka datang terlambat di masa pengenalan kampus. Ingatan itu selalu samar-samar selama ini. Arfa hanya mengingat pernah membawa seorang perempuan menjauh dari kakak-kakak tingkat mereka yang bertugas sebagai komisi kedisiplinan agar tidak mendapat hukuman. Peristiwa itu tidak pernah terlupa. Hanya saja ia tidak pernah dengan jelas mengingat wajahnya, salah satu hal yang disesali Arfa. Andai saja dirinya bisa merekam dengan jeli wajah perempuan itu, Arfa jelas tidak akan semudah itu lupa. Waktu itu dia juga terburu-buru untuk segera bergabung dengan anggota kelompoknya. Siapa yang tahu jika ternyata gadis itu kini telah menjadi istrinya. Ternyata pertemuan keluarga malam itu bukan pertemuan pertama mereka. Jauh sebelum itu mereka sudah pernah menciptakan sebuah momen bersama. "Kamu membawaku ke sini dan tidak berniat mengatakan apapun?" tanya Disa datar kepada Arfa yang duduk gelisah di depannya. Sudah 10 menit mereka saling duduk berhadapan. Setelah berhasil kabur dari para wartawan, Arfa membawa Disa pergi dengan mobilnya. Disa tidak tahu bagaimana Mita dan Gea sekarang, apakah kedua perempuan itu sedang kebingungan mencari keberadaannya sekarang. Arfa membawanya ke sebuah hotel. Laki-laki itu memesan kamar suite room. Disa heran juga mengapa pria itu justru membawanya ke hotel. Lebih tepatnya hotel terdekat dari rumah sakit. Dan kenapa pula membawaku ke hotel? Kita perlu bicara empat mata tanpa gangguan. 10 menit kita ada di sini, tidak ada yang terucap lagi dari bibirmu yang mengatakan kita perlu bicara. Arfa meneguk ludahnya. Perangai istrinya kembali seperti sosok Paradisa di awal-awal hubungan mereka. Perempuan itu kembali ketus dan bersikap datar kepadanya. Arfa tahu, ia tidak seharusnya mengeluhkan hal itu. Hanya saja mendapati sikap Disa seperti ini membuat hatinya tercabik. Selama beberapa hari ini Arfa cukup tersiksa karena tidak bisa menemui istrinya. Arfa sudah mendatangi mertuanya dan menjelaskan segalanya, namun ayah mertuanya mengatakan jika istrinya butuh waktu untuk bertemu dengannya. Jadi Arfa menahan diri sebisa mungkin. Dan hari inilah puncaknya, ia tidak bisa lagi menunggu dan membuang waktu. "Maafkan aku. Aku bersumpah tidak ada lagi apapun yang tersisa antara aku dan Binar. Kami sekarang hanya seorang teman. Foto yang kamu lihat juga sudah di-framing oleh media. Ada yang menjebakku, Disa. Mereka membuatku mabuk dan memasukkan afrodisiak ke dalam minumanku. Namun percayalah, tidak terjadi apapun malam itu antara aku dan Binar. Binar hanya mengantarkanku kembali ke kamar." Disa bisa mendengar nada frustasi di setiap kata yang disampaikan oleh Arfa. Pria itu masih berwajah kusut. Matanya memandangnya sayu dan penuh permohonan. "Kamu harus percaya padaku." Arfa sudah menyelidiki apa yang terjadi malam itu. Ia menyuruh Farhan untuk menugaskan orang mengulik segalanya. Ia tidak akan tinggal diam saja ketika seseorang sudah berani bermain-main dengannya. "Lalu pagi itu, mengapa Binar ada di dalam kamarmu?" "Itu kesalahanku, aku yang masih takut efek obat perangsang itu,"
langsung mundur begitu tahu ada seorang perempuan berdiri di depan pintu kamar. Ternyata Binar mengira jika aku memang sedang tidak enak badan, dia mencoba mengecek kondisi tubuhku. Dia masuk dan pintu tertutup. Tidak terjadi apapun juga di dalam. Aku langsung tersadar dan segera menyuruhnya untuk keluar. Netra Disa tidak lepas menadangi Arfa. Berusaha mencerna setiap kalimat yang dikeluarkan oleh pria itu dan mencocokkannya dengan temuan yang dilaporkan Kairaf padanya. Disa tidak mau sampai lengah. Ia masih mempertahankan wajah datarnya di depan Arfa. Namun kemudian, matanya melebar saat pria itu bangkit dari duduknya dan mendekati Disa lalu berlutut. Arfa bersimpuh di depannya dengan kepala tertunduk. "Maafkan aku, kita kehilangan calon anak kita," lirih Arfa. Selama beberapa hari ini, kesedihan karena kehilangan itu masih bercokol dalam dirinya. Setiap malam Arfa selalu berandai-andai, memikirkan jika tidak ada kejadian naas itu, pasti bayi mereka masih ada. Andai Arfa tidak meminta Disa untuk menyusulnya, Disa tidak perlu pergi ke Malang dan melalui kecelakaan itu. Arfa tidak bisa berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Karena kita kehilangan bayi kita. Jika saja hari itu aku tidak memintamu menyusul ke sana, kecelakaan itu tidak akan terjadi. Bayi kita pasti masih bergelung hangat di perutmu. Maafkan aku, Disa. Darah Disa berdesir hebat mendengarkan Arfa yang terdengar begitu frustasi. Suara seraknya menyentuh ujung hatinya. Kembali diingatkan akan bayinya yang sudah pergi. Kesedihan itu kembali menghantui Disa. Indera pendengar Disa bisa mendengarkan isakan kecil dari Arfa, bahu laki-laki itu naik turun menahan isakannya. Membuat tatapan mata Disa yang sebelumnya dingin menjadi luruh. Perempuan itu memandang Arfa dengan sendu. "Bukan salahmu." Arfa mendongakkan kepalanya. Pria itu melihat pipi Disa yang basah walaupun air muka perempuan itu masih terlihat datar. "Bukan salahmu. Itu artinya Tuhan belum mempercayai kita untuk menjaga titipannya." Disa mencoba berdamai dengan keadaan. Sesedih apapun dirinya karena kepergian calon buah hatinya yang bahkan belum terbentuk sempurna itu, nyatanya jika memang takdir belum mengizinkannya memiliki anak, Disa bisa apa? Matanya yang semakin bergetar mencoba menatap Arfa. Laki-laki itu terlihat lebih buruk daripada dirinya. Matanya memerah dan pipinya penuh dengan guyuran air mata. Kedua mata Disa dan Arfa saling mengunci. Menyelami masing-masing. Menyampaikan lewat tatapan itu bahwa keduanya juga merasa kehilangan. Merasakan kesedihan yang membayangi keduanya. Disa tidak bergerak saat Arfa bangkit dari posisi bersimpuhnya. Laki-laki itu meraih tubuh Disa yang tampak semakin kurus di matanya. Arfa membawa tubuh istrinya ke dalam pelukan. Detik selanjutnya, Arfa bisa merasakan tubuh Disa yang bergetar. Ia paham jika istrinya itu mencoba untuk terlihat tegar. Namun akhirnya perempuan itu mau menumpahkan kesedihannya bersama Arfa. Tidak hanya Disa yang menangis, Arfa kembali tidak bisa menahan lelehan air matanya. Beberapa waktu ini, Arfa menjadi laki-laki yang banyak mengeluarkan air mata. Menjelma menjadi laki-laki cengeng yang gemar menangis. Namun Arfa tidak peduli, derita yang menyambar mereka begitu menyakitkan. Lara atas kehilangan calon buah hati tidak bisa dienyahkan begitu saja. Pasangan itu akhirnya menangis bersama. Disa kembali terseduh-seduh. Kali ini bukan lagi di pelukan sang ayah, melainkan di pelukan suaminya. Bersama-sama mereka kembali terjun dalam jurang kesedihan itu. Disa kira ia tidak akan menangis lagi, nyatanya saat Arfa membahas calon buah hati mereka yang sudah tiada dan melihat penyesalan yang terpatri di mata laki-laki itu, Disa kembali merasakan perasaan menyayat hati itu. Tidak berbeda dengan Arfa. Laki-laki itu masih tidak bisa meninggalkan ingatannya tentang Disa yang berhasil dikeluarkan dari mobilnya dengan tubuh bagian bawah yang mengeluarkan banyak darah. Itu akan menjadi ingatan paling mengerikan bagi Arfa. Mereka saling memeluk.
Pelukan Arfa semakin mengerat setiap detiknya seolah-olah takut jika Disa akan terlepas darinya lagi. Di tengah rasa sedih yang meluap-luap, terselip kelegaan karena akhirnya ia bisa kembali mendekap tubuh sang istri. Tubuh itu sudah kembali ke dalam rengkuhannya. Ia bisa menghidu aroma khas milik istrinya. Beberapa hari tanpa istrinya bagai neraka. Arfa tidak mau melewatinya lagi. Cukup ia kehilangan bayinya. Arfa tidak akan mampu kehilangan Paradisa. Aku mencintaimu, Disa. Arfa rasa itu adalah yang paling jelas dirasakannya saat ini. Hatinya sudah memilih dan berlabuh. Nama Binar sudah tidak ada lagi di hatinya. Binar hanya sekedar masa lalu yang pernah singgah. Hanya singgah bukan untuk menetap. Arfa memohon maaf dalam hati kepada Binar karena perasaannya yang sudah tidak lagi untuk perempuan itu. Namun bukan salahnya jika ia memiliki perasaan kepada istrinya. Hubungannya dengan Binar juga sudah selesai. Ia berharap dengan tulus agar di kemudian hari, perempuan itu menemukan pengganti yang jauh lebih baik dari dirinya. Ia menyadari perasaannya itu di tengah kekalutannya menghadapi segala kepelikan yang menimpa hidupnya. Apa namanya jika bukan cinta jika Arfa selalu merasa tidak tenang berjauhan dengan Disa? Jika bukan cinta, mengapa Arfa selalu merasa tercekik dan kehilangan napasnya saat dirinya tidak bisa melihat kondisi istrinya? Benar, ia tidak kehilangan kemampuan bernapas, namun dadanya selalu merasa berat. Perasaan cinta ini seharusnya sudah lama Arfa sadari. Seharusnya ia bisa mengatakannya lebih cepat kepada istrinya agar Disa tidak sedikit pun merasa ragu atas hubungan mereka. Hubungan mereka nyata. Arfa menginginkan mereka terus bersama. Arfa menginginkan Paradisa. Ia menginginkan perempuan itu untuk berada di sisinya. Jika dulu mereka bersama karena terpaksa oleh keadaan, kini Arfa sudah tidak lagi merasa demikian. Ia ingin bersama Disa karena hatinya yang menginginkan perempuan itu. Hatinya selalu menyerukan nama perempuan itu. Hatinya sudah mekar untuk satu nama. Nama itu adalah Paradisa Mustika Baswara. Di lain sisi, Disa tertegun mendengar ungkapan Arfa itu. Disa sempat meragukannya. Ia sempat mengira jika itu cara Arfa untuk menenangkannya. Ia mengira jika itu adalah cara Arfa untuk memberikan penghiburan untuknya. Namun suara pria itu terdengar begitu tulus. Keraguan Disa semakin sirna saat Arfa menarik tubuhnya memberikan sedikit jarak pada tubuh mereka dan Disa bisa melihat manik jelaga milik Arfa. Di sana Disa hanya bisa melihat keteguhan dan kebenaran. Rasa berdebar di masa remajanya dulu kembali lagi dirasakan oleh Disa. Kali ini degup jantungnya terasa semakin keras. Penyebabnya masih sama dan selalu sama, yakni Arfa Satya Wiyasa. Bersambung.